Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Putri Oktavia dengan NIM 21103010187. Saya dari kelompok B3 dari Universitas Aisyah Yogyakarta. Nah, di sini saya akan membahas beberapa topik nih. Yang pertama itu judulnya adalah What is Cognitive Neuroscience dan juga Behavioral Neuroscience. Di sini ada 4 topik yang akan saya bahas nantinya, yaitu tentang synapse plasticity. Lalu yang kedua adalah tipe memori. Yang ketiga adalah tipe dan produksi air mata. Lalu yang keempat adalah jenis-jenis air mata. Nah, nanti di sini saya juga akan menjelaskan tentang pergerakan motorik yang terjadi pada materi ini. Nah, kalau diartikan dalam satu kata, arti neuro itu adalah syaraf, lalu sains itu adalah cabang ilmu pengetahuan, lalu kognitif itu artinya adalah bagaimana cara otak merespon suatu kejadian. Kalau dijadikan satu kalimat itu adalah tentang cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang bagaimana cara atau respon daripada otak saat mengalami suatu kejadian. Nah, di sini yang dibahas adalah tentang bagaimana sih komunikasi antara sel satu dengan sel syaraf yang lainnya. Nah, di sini otak itu melakukan kegiatan kognitifnya. Di sini juga ada yang namanya sistem syaraf motorik. Sistem syaraf motorik ini terjadi ketika sistem syaraf sensorik mengalami yang namanya rasa atau rangsangan atau impuls yang nantinya akan disalurkan dari sistem syaraf tepi ke bagian sistem syaraf pusat. Nah, di sistem syaraf pusat ini akan diproses. Dari hasil proses itu akan dikeluarkan menjadi satu respon. Respon itu akan disalurkan kembali ke bagian neuron-neuron yang menempel pada bagian otot. Nah, di sini terjadilah yang namanya sistem syaraf motorik. Sistem syaraf motorik itu contohnya bagaimana cara tubuh menjauhi yang namanya nyeri atau sesuatu yang tidak dirasa enak bagi tubuh. Nah, di sini ada yang namanya synapse plasticity. Synapse plasticity itu adalah komunikasi antara sinaps, di mana di sini merupakan hubungan antar bagian-bagian otak yang di sini otak itu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu hemisfer kanan dan juga hemisfer kiri. Di otak sendiri itu juga terbagi menjadi beberapa bagian. 3 bagian atau 3 lobus yang ada di otak itu adalah frontal, parietal, dan juga occipital. Segala masa atau proses ini terjadi ketika manusia mengalami pertumbuhan, di mana di sini terdapat yang namanya proses mielinisasi, yaitu proses terbentuknya mielin, yang dimana mielin ini membantu daripada penghantaran impuls. Dan ini mempengaruhi daripada IQ kecerdasan manusia, konsentrasi manusia, dan juga tingkat kecerdasan. Nah, membicarakan otak itu sendiri merupakan koneksi antara beberapa sel syaraf atau neuron, di mana di sini terjadi komunikasi antara sistem syaraf satu dan sistem syaraf kedua. Nah, di sini terdapat yang namanya sinaps. Di sini ada hubungan antara sinaps, di mana terdapat 3 jalur utama, yaitu adalah kelistrikan pada otak, yang kedua adalah neurotransmitter, di mana ini adalah zat kimia yang akan dilepaskan oleh sistem syaraf satu ke sistem syaraf kedua yang dia ini akan lompat nanti. Lalu yang ketiga adalah gap junction, di mana di sini adalah sambungan atau celah daripada si ion-ion. Nah, neuron itu sendiri merupakan salah satu struktur kompleks yang merupakan sistem komunikasi utama yang ada di tubuh, di mana di sini terdapat arus kelistrikan pada tubuh. Nah, bagian-bagian yang penyusun daripada sistem syaraf itu apa aja sih? Ada yang namanya dendrit. Dendrit itu sendiri adalah si penangkap daripada impuls yang nantinya dari dendrit akan disalurkan ke badan sel. Nah, di badan sel ini terdapat yang namanya nukleus. Nukleus itu adalah tempat yang mana dia akan menutrisi daripada si sel syaraf ini. Nah, dari badan sel akan disalurkan, dan yang bertugas menyalurkan impuls selanjutnya itu adalah akson. Akson ini dilindungi oleh yang namanya selubung mielin. Nah, di selubung mielin ini juga ada yang namanya sel Schwann. Nah, si selubung mielin ini selain membantu melindungi daripada akson, dia ini juga membantu daripada percepatan
arus impuls. Nah, dari selubung mielin itu ada yang namanya celah-celah. Ini namanya adalah nodus Ranvier. Nah, selain itu ada juga yang namanya bulbous action atau merupakan kantong-kantong yang berisi senyawa kimia atau si neurotransmitter tersebut. Nah, di sini ada juga yang namanya asetilkolin atau senyawa kimia yang membawa sinyal yang nantinya akan merangsang otak untuk berkontraksi. Nah, kita membahas tentang memori. Memori, di sini ada yang namanya 5 jenis, di mana ini termaksud dalam memori jangka panjang. Yang pertama itu adalah memori implisit. Memori implisit ini merupakan memori yang terjadi secara otonom atau di bawah alam sadar tubuh manusia. Dimana di sini adalah menjelaskan tentang ingatan masa lalu yang terjadi berulang-ulang sehingga itu menimbulkan suatu ke alam bawah sadaran dan tersimpan secara otomatis di bawah alam sadar manusia. Lalu yang kedua itu adalah ingatan prosedural atau yang disebut memori prosedural. Ini artinya adalah bagian ingatan implisit yang dimana ingatan ini kemunculannya itu tidak sengaja terjadi atau ingatan ini bertanggung jawab untuk jangka panjang, di mana di sini contohnya itu adalah ketika manusia sudah bisa ketika nanti melakukan keterampilan motorik. Nah, di sini contoh daripada keterampilan motorik itu adalah berjalan, kita melakukan kegiatan berlari atau melakukan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Lalu ada yang namanya ingatan eksplisit. Ingatan eksplisit ini merupakan ingatan di mana di sini memerlukan usaha lebih dalam mengingatnya, di mana nanti untuk menghadirkan yang nantinya akan menghadirkan kembali ingatan-ingatan yang telah lampau. Bahkan diperlukan kode atau potongan-potongan memori cerita di mana itu yang nantinya akan membangkitkan ingatan masa lalu kita. Nah, di sini terjadinya misalnya ketika kita harus mengingat, contohnya adalah ketika kita harus mengingat tanggal atau di mana kita harus mengingat nama orang lain atau bahkan kemampuan otak dalam mengingat wajah manusia. Lalu ada ingatan yang keempat nih. Keingatan yang keempat ini adalah ingatan somatik atau ingatan yang berhubungan dengan pengalaman pribadi. Di mana di sini pemahaman kita secara umum tentang sesuatu. Contohnya adalah bagaimana kita mengetahui nama-nama buah, nama-nama bulan, dan juga kita bisa mengendarai motor, kita bisa menggunakan yang namanya gunting gitu. Lalu yang terakhir adalah ingatan episodik. Ingatan episodik ini merupakan koleksi daripada memori-memori yang tersimpan di otak, di mana di sini mengalami suatu kejadian tertentu. Jadi otak itu menyimpan memori yang dimana kita ini memiliki kesan pribadi yang tersendiri, kesan pribadi yang mendalam. Seperti contohnya bagaimana saat kita mengingat waktu kejadian kita awal masuk sekolah atau kejadian-kejadian dimana saat pertama kita mengalami suatu kejadian di mana itu sangat berarti sekali, di mana di situ terjadi yang namanya momentum-momentum yang mendalam, di mana itu tersimpan dalam memori kita. Contohnya adalah saat kita ulang tahun dan masa-masa ketika pertama kali masuk sekolah atau masa-masa pertama yang kita lakukan dan itu meninggalkan jejak mendalam dalam memori kita. Nah, ada beberapa teori yang menyebutkan pada sinaps atau celah di mana di sini terjadi yang namanya komunikasi antara sel saraf satu dan sel saraf lainnya. Di sini sinaps itu tersendiri berfungsi sebagai menyimpan, membentuk dan memanggil kembali ingatan memori sehingga memberikan respon rangsangan singkat yang muncul. Contohnya ini adalah respon motorik atau gerakan. Yang kedua adalah respon ekspresif atau tahapan memori yang di sini tuh belum jelas, makanya dibutuhkan pemantik untuk melanjutkan yang namanya respon ekspresif.
Nah, respon itu sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu memori jangka panjang dan memori jangka pendek. Pada memori jangka panjang itu ingatannya panjang dan dapat diingat dengan mudah, otomatisly, yang tadi ada 5 tahap itu loh. Nah, kalau pada memori ingatan jangka pendek manusia itu hanya bisa mengingat durasinya pendek. Nah, di sini kurang lebih yang bisa diingat adalah sekitar 30 detik lalu dan hanya bisa menerima 7 informasi baru di setiap satu memori yang akan tersimpan. Memori jangka pendek bisa dilatih terus-menerus dengan yang namanya pengulangan. Nantinya, jika dilakukan terus-menerus, ini akan masuk ke dalam long memory atau ingatan jangka panjang. Proses terbentuknya ingatan atau memori itu sendiri terbentuk saat manusia itu lahir. Nah, ingatan-ingatan memori ini tersimpan dalam hipokampus, yang dimana ini terletak di bagian otak. Jadi di setiap sel itu, pada saat menyimpan yang namanya memori atau ingatan-ingatan, itu tersimpan menjadi 3 tahapan. Yang pertama itu adalah tahap belajar, di mana di sini tubuh menerima informasi yang baru. Lalu pada tahap yang kedua itu adalah tahap retensi, di mana di sini informasi disimpan oleh otak. Lalu yang ketiga itu adalah tahap retrieval atau kita ini memanggil ingatan-ingatan yang lama sehingga menimbulkan ingatan yang baru gitu. Lalu yang selanjutnya adalah jenis-jenis air mata. Dan siapa sih yang memproduksi daripada air mata tersebut? Itu adalah kelenjar lakrimal, di mana dia ini memproduksi air mata yang berada di bagian kelopak mata. Nah, di sini diproduksi dan menyebar di bagian mata, terutama pada saat kita berkedip, yang nantinya akan mengalir di bagian lubang kecil di sudut kelopak mata, bagian atas dan juga bagian bawah, dan akan dikeluarkan oleh lubang kecil di ujung mata. Lalu, air mata sendiri mempunyai struktur yang mirip seperti air liur, yang sebagian besar terbuat dari air, terkandung garam, minyak, dan juga lemak. Kurang lebih ada 1000 protein yang berbeda di dalam air mata itu sendiri. Nah, ada penelitian menyebutkan bahwa manusia mampu membuat 15-30 galon air mata di setiap tahunnya. Produksi air mata dipengaruhi oleh kondisi masing-masing pada tiap individu, tergantung pada proses penuaan dan juga kondisi kesehatan. Lalu, air mata itu sendiri terbagi menjadi 3 bagian lapisan yang berbeda, yang dimana ini mengandung nutrisi untuk melindungi dan melumasi permukaan mata. Pada lapisan pertama yaitu lapisan lendir. Di sini, lapisan ini akan membuat air mata melekat pada mata. Yang kedua itu adalah lapisan air, di mana di sini fungsinya untuk menghidrasi mata, menjauhkan daripada infeksi bakteri, serta melindungi kornea mata. Lalu yang ketiga adalah lapisan minyak, di mana lapisan minyak ini menjaga daripada menguapnya lapisan-lapisan lain, sehingga ini akan tetap menempel pada permukaan air mata dan terlihat halus. Kemudian ada yang namanya jenis-jenis air mata. Ada air mata basal atau air mata yang selalu ada di mata dan melindungi daripada kotoran, serta bertugas untuk melembabkan mata. Lalu yang kedua adalah air mata refleks atau air mata yang muncul ketika kita mendapatkan rangsangan dari luar. Nah, ini mencegah daripada timbulnya iritasi. Lalu yang ketiga adalah air mata emosional. Air mata emosional ini terjadi ketika terdapat hormon stres yang mengandung hormon penghilang rasa sakit, di mana di sini menyebabkan bahwa setelah kita menangis atau mengeluarkan air mata itu perasaan menjadi lebih baik. Nah, ini contohnya pada saat kita sakit hati, sedih, ataupun galau. Cukup sekian penjelasan yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.